Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seva Adrian Ernanto dari kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. P3K merupakan sebuah pengetahuan dan keterampilan, karena jika kita mengetahui teorinya saja tanpa melakukan latihan atau praktek, maka mental kita tidak berlatih ketika kita benar-benar menghadapinya. Kejadian sebenarnya sebaliknya, jika kita langsung praktek tanpa membaca teori, kemungkinan besar kita akan melakukan pertolongan yang salah pada korban. Rumusan masalah. Apakah yang dimaksud P3K dan pertolongan pertama pada cedera akibat trauma? Yang kedua, bagaimana cara melaksanakan P3K dan pertolongan pada cedera akibat trauma? Yang ketiga, kesalahan apa yang sering muncul saat memberikan P3K? Tujuan 1. Agar pembaca mengetahui bagaimana memberikan bantuan pertama pada kecelakaan atau cedera akibat trauma di tempat kejadian dengan cepat dan tepat. Yang kedua, terjadinya kesalahan saat memberi pertolongan jika terjadi kecelakaan atau cedera akibat trauma dan mencegah penurunan kondisi badan atau cacat. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan yang terjadi. Bab 2, pembahasan. 2.1. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Ini berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K atau petugas medik atau orang awam yang pertama kali melihat korban. 2.2. Sebelum melaksanakan tindakan P3K, maka perlu dilakukan tahapan awal sebelum P3K, yaitu 1. Penolong mengamankan diri sendiri atau memastikan penolong aman dari bahaya. 2. Amankan korban atau evakuasi atau pindahkan korban ke tempat yang lebih aman dan nyaman. 3. Tandai tempat kejadian jika diperlukan untuk mencegah adanya korban baru. 4. Usahakan menghubungi tim medis. 5. Tindakan P3K. 2.2.1. Teknik dalam P3K. Prioritas dalam P3K, urutan tindakan secara umum. 1. Cari penyebab kecelakaan. 2. Amankan korban dari tempat berbahaya. 3. Perhatikan keadaan umum korban, gangguan pernapasan, pendarahan, dan kesadaran. 4. Segera lakukan pertolongan lebih lanjut dengan sarana yang tersedia. 5. Apabila korban sadar, langsung beritahu dan kenalkan. 2.2.2. Pembalutan. Tujuan dari pembalutan adalah untuk mengurangi risiko kerusakan jaringan yang telah ada sehingga mencegah maut, mengurangi rasa sakit, dan mencegah cacat serta infeksi. Kegunaan pembalutan adalah 1. Menutup luka agar tidak terkena cahaya, debu, kotoran, dan lain-lain. 2. Melakukan tekanan. 3. Mengurangi atau mencegah pembekakan. 4. Membatasi pergerakan. 5. Meningkatkan bidai. Macam-macam pembalutan terbagi menjadi 4. Pembalutan segitiga. Pertama, pembalutan segitiga atau mitela, yaitu pembalut segitiga dibuat dari kain putih yang tidak berkapur atau mori, tampak tipis, lemas, dan kuat. Bisa dibuat sendiri dengan cara memotong lurus dari salah satu sudut suatu kain bujur sangkar yang panjang masing-masingnya sisinya yaitu 90 cm sehingga diperoleh 2 buah pembalut segitiga. Kedua, pembalut plester digunakan untuk merekatkan kain kasa, balutan, penarik atau patah tulang sendi paha atau lutut, meradang, fiksasi atau tulang iga patah yang tidak menembus kulit, beuton atau alat untuk merekatkan kedua belah pinggir luka agar lakas tertutup. Pembalut pita gulung. Pembalut cepat ketiga pembalut pita gulung. Yang keempat yaitu pembalut cepat, yaitu pembalut ini siap pakai, terdiri dari lapisan kasa, steril, dan pembalut gulung. 2.2.3. Indikasi pembalutan: menghentikan pendarahan, melindungi bakteri atau kuman pada luka, mengurangi rasa nyeri. 2.2.4. Bentuk dan anggota tubuh yang dibalut. Pertama, bundar pada kepala. 2. Bulat panjang tapi lonjong
artinya kecil ke ujung, besar ke pangkal, pada lengan bawah dan betis. Ketiga, bulat panjang hamper sama ujung dengan pangkalnya pada leher, badan, lengan, atas, jari tangan. Keempat, tidak karuan bentuknya pada persendian. 2.2.5 Pembidaian. Bidai adalah alat yang dipakai untuk mempertahankan kedudukan fiksasi tulang yang patah, tujuannya menghindari gerakan yang berlebihan pada tulang yang patah. Syarat pemasangan bidai. 1. Bidai harus melebihi 2 persendian yang patah. Bidai 2. Bidai harus terbuat dari bahan yang kuat, kaku, dan pipih. 3. Bidai dibungkus agar empuk. 4. Ikatan tidak boleh terlalu kencang karena merusak jaringan tubuh, tapi jangan kelonggaran. 2.2.6 Alat-alat bidai. 1. Papan, bambu, dahan. 2. Anggota badan sendiri. 3. Karton, majalah, kain. 4. Bantal, guling, selimut. 2.2.7 Pernafasan buatan. Sering disebut bantuan hidup dasar atau BHD atau resusitasi jantung paru RJP. Intinya adalah melakukan oksigenasi darurat, dilakukan pada kecelakaan. 1. Tersedak. 2. Tenggelam. 3. Sengatan listrik. 4. Penderita tak sadar. 5. Menghirup gas dan atau kurang oksigen. 6. Serangan jantung usia muda, henti jantung primer terjadi. Fase RJP. A. Airway control atau penguasaan jalan napas. B. Breathing support atau ventilasi buatan dan oksigenasi paru darurat. C. Circulation atau pengenalan ada tidaknya denyut nadi. 2.8 Evakuasi dan transportasi. Evakuasi adalah kegiatan untuk memindahkan korban dari lokasi kecelakaan ke tempat lain yang lebih aman dengan cara-cara yang sederhana, dilakukan di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dimulai setelah keadaan darurat. Menolong harus melakukan evakuasi dan perawatan darurat selama perjalanan. 2.2.9 Cara pengangkutan korban. 1. Pengangkutan tanpa menggunakan alat atau manual pada umumnya digunakan untuk memindahkan jarak pendek dan korban cedera ringan. Dianjurkan pengangkatan korban maksimal 4 orang. 2. Pengangkutan dengan alat atau tandu. Rangkaian pemindahan korban. 1. Persiapan. 2. Pengangkatan korban ke atas tandu. 3. Pemberian selimat pada korban. 4. Tata letak korban pada tandu disesuaikan dengan luka atau cedera. Prinsip pengangkatan korban dengan tandu. 1. Pengangkatan korban harus secara efektif dan efisien dengan 2 langkah pokok. Gunakan alat tubuh, paha, bahu, panggul, dan beban serapat mungkin dengan tubuh korban. 2. Sikap mengangkat. Usahakan dalam posisi rapi dan seimbang untuk menghindari cedera. 3. Posisi siap angkat dan jalan. Biasanya posisi kaki korban berada di depan dan kepala lebih tinggi dari kaki, kecuali 1. Menaik bila tungkai tidak cedera dan menurun bila tungkai luka atau hipertermia. 2. Mengangkut ke samping dan memasukkan ke ambulan kecuali dalam keadaan tertentu. 3. Kaki lebih tinggi dalam keadaan shock. 2.3 Kesalahan yang sering terjadi dalam tindakan P3K. Kesalahan sering terjadi dalam tindakan P3K menurut Christos sering kita lakukan adalah 1. Menoreh bekas luka gigitan hewan berbisa. 2. Mengoles mentega pada luka bakar. 3. Menghentikan pendarahan dengan membuat ikatan yang bisa dikencangkan dan dilonggarkan atau tourniquet di atas luka yang mengalami pendarahan. 4. Memberikan terapi panas pada kondisi keseleo atau tegang atau patah tulang. 5. Memindahkan korban tabrakan dari dalam mobil ke tempat lain. 6. Mengucek mata ketika ada benda masuk ke mata. 7. Menggunakan air panas untuk menolong mereka yang sangat kedinginan atau tubuhnya mulai membeku. Bahkan pada kondisi di mana jari-jari sudah mulai membeku, terkadang langsung direndam pada air panas. 8. Menggosok tubuh dengan alkohol untuk mengurangi demam. 2.3.1 Penanganan atau pertolongan terhadap cedera. Menurut Andun Sudijandoko, cedera tersebut ditandai dengan adanya rasa sakit, pembengkakan, kram, memar, kekakuan, dan adanya pembatasan gerak sendi serta berkurangnya kekuatan pada daerah yang mengalami cedera tersebut. Sebelum ke rumah sakit, pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah evaluasi awal tentang keadaan umum penderita untuk menentukan apakah ada keadaan yang mengancam kelangsungan hidupnya. Setelah diketahui tidak ada hal membahayakan jiwanya, maka dilanjutkan upaya RICE, yaitu rest, ice, compression, elevation. Ketika mengalami cedera baru dihindari harm, yaitu heat, alkohol, running, magic. Setelah membuktikan bahwa
kata-kata hari ini saya telah membuktikan bahwa memiliki mimpi serta keinginan yang kuat dapat mengubah hidup ke arah yang lebih baik. Jadi tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu yang membuktikannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.